Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang luar biasa. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari damai sejahtera. Di hari yang indah ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang pasti akan memberkati, mengubahkan, memulihkan hidup kami. Memahami arti kelahiran Tuhan, arti penyelamatan, arti pengorbanan Tuhan. Terima kasih untuk hari yang indah. Biarlah hari ini menjadi hari di mana Tuhan bicara atas kami. Roh Kudus pimpin kami, berikan damai sejahtera, berikan sukacita. Semua yang bukan dari Tuhan kami katakan dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan hari ini hari mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Di hari yang indah ini saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Kita akan membaca dari Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12, saudara. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya, melalui jalan lain. Tema hari ini, saudara, menyembah. Siapakah orang Majus, saudara? Dalam Alkitab, orang Majus adalah sekelompok orang yang datang dari timur untuk menyembah Yesus. Mereka adalah orang-orang terpelajar dan terhormat yang berasal dari suku Madai, tanah jajahan Persia. Mereka mengikuti bintang terang yang menuntun mereka ke Bethlehem. Mereka membawa hadiah, emas, kemenyan, dan mur untuk orang tua Yesus. Luar biasa, saudara. Itu artinya Tuhan datang untuk orang terpelajar, orang terhormat. Tuhan menggenapi janjinya. Datang untuk seluruh dunia. Kepada gembala atau orang biasa. Dan datang kepada orang Majus. Orang terhormat, orang terpelajar. Itulah kasih Tuhan, saudara. Kasih untuk semua. Dikatakan di sini, orang Majus adalah sekelompok orang peziarah yang datang dari timur untuk menemui bayi Yesus di Bethlehem, Palestina. Mereka dikenal juga sebagai 3 raja atau orang bijak dari timur. Luar biasa. Orang Majus bukan orang Yahudi, saudara. Tetapi Tuhan menggunakan mereka untuk menyambut kelahiran Yesus. Itu artinya, kelahiran Yesus untuk seluruh bangsa. Kelahiran Yesus untuk seluruh dunia. Luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang ahli dalam membaca perbintangan, ahli astronomi. Mereka melihat bintang baru di langit yang menandakan kelahiran Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat manusia, saudara. Mereka melakukan perjalanan jauh ke Bethlehem yang jaraknya sekitar 2.500 mil atau 4.000 kilometer. Luar biasa jauhnya. Ini semua katakan, ini adalah perjalanan terpanjang yang dilakukan oleh orang Majus untuk melihat Yesus, saudara. Perjalanan yang penuh dengan pengorbanan, penuh dengan pengorbanan yang luar biasa, saudara. Dan kita lihat di sini perjalanan orang Majus ke Yerusalem dari Partia memakan waktu sekitar 50 sampai 60 hari. Setelah tiba di Yerusalem, perjalanan ke Bethlehem hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Luar biasa, saudara. Non-stop. Tidak berhenti. Orang Majus ini berjalan untuk waktu yang begitu lama. 50 sampai 60 hari sampai ke Yerusalem. Dan ke Bethlehem ditambah lagi 2 jam, saudara. Sungguh, perjalanan yang panjang dan melelahkan. Dan jumlah orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus dalam tradisi Kristen adalah 3 orang. Mereka adalah Melchior dari Persia, Gaspar dari India, Baltasar dari Arab. Jadi 3 raja
dari negeri yang berbeda. Luar biasa. Tuhan bisa kumpulkan 3 orang hebat, 3 raja dari 3 bangsa yang berbeda, saudara. Luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan lakukan segala perkara. Ini saya mau katakan, kelahiran Yesus untuk semua orang, dari semua kalangan, baik itu kaya miskin, dari semua bangsa, dari ujung timur sampai ujung barat, dari utara sampai ke selatan, saudara. Luar biasa. Yang menarik di sini, apa yang dilakukan oleh orang maju, saudara? Yang pertama, menjawab Herodes. Ketika mereka sampai di Yerusalem, Herodes memanggil mereka, saudara. Di Matius 2 ayat yang ke-7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Dengan tegas, dengan jelas, orang Majus menjawab bahwa mereka mencari bintang itu, raja orang Yahudi yang baru lahir itu. Tidak ada takut sama sekali. Tidak ada keraguan sama sekali, saudara. Ini saya katakan, orang yang percaya kepada Tuhan tidak ragu sama sekali. Tidak takut sama sekali. Menyaksikan kepercayaannya kepada orang lain. Keyakinannya kepada orang lain. Dan tidak menyangkalnya, saudara. Jadi, Natal bicara kepada orang yang tidak ragu. Orang yang tidak takut. Orang yang berani. Mungkin tadinya tidak tahu. Mungkin tadinya tidak bisa. Tapi ketika mendengar berita tentang Yesus, jadi bisa, jadi berani, jadi tidak takut, saudara. Hari ini, Tuhan berikan kita keberanian. Tuhan berikan kita kemampuan untuk bersaksi tentang Tuhan. Untuk bersaksi tentang kelahirannya. Dan untuk bersaksi tentang kedatangannya, saudara. Yang kedua, yang dilakukan oleh orang Majus. Pergi mengikuti bintang itu. Matius 2 ayat yang ke-9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Jadi 2 kali mereka mengikuti bintang itu. Pertama, dari rumah mereka, tempat asal mereka. Yang kedua, ketika mereka meninggalkan Herodes, mereka melihat bintang itu. Dan bintang itu menuntun mereka sampai tiba di tempat anak itu berada. Luar biasa. Ini saya mau katakan, orang yang percaya kepada Tuhan akan melakukan apa yang Tuhan katakan. Akan mengikuti apa rencana Tuhan dalam hidupnya. Jadi, Natal adalah rencana Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Natal adalah kehidupan orang percaya yang mau hidup di dalam rencana Tuhan. Hidup di dalam kehendak Tuhan, saudara. Yang ketiga, yang dilakukan oleh orang Majus ini, bersukacitalah mereka. Jadi Natal adalah sukacita. Natal bukan kesedihan. Natal bukan ketakutan. Natal bukan kecemasan, kekhawatiran. Tapi sukacita. Bahkan dikatakan di sini, bersukacitalah. Mengapa kita bersukacita, saudara? Karena ada sukacita sorga turun ke atas kita. Tuhan berikan sukacita, damai, sejahtera. Tuhan berikan kedamaian, ketenangan, kegembiraan. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hari ini, sukacita Tuhan bersama dengan saudara, bersama dengan keluarga saudara, bersama dengan semua orang percaya. Luar biasa. Di Matius 2 ayat ke-10, dikatakan di sini, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Garis bawahi kalimat yang ini, saudara. Sangat bersukacitalah mereka. Ini saya mau katakan, tidak ada alasan untuk sedih. Tidak ada alasan untuk berduka. Tidak ada alasan untuk takut. Sukacita Tuhan obatnya, saudara. Damai sejahtera Tuhan obatnya. Ketenangan obatnya. Firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah kekuatanku. Gunung batuku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Haleluya. Yang keempat, apa yang dilakukan oleh orang Majus, saudara? Masuk ke dalam, menemui mereka. Di Matius 2 ayat ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia.
Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Luar biasa. Mereka tidak tinggal di luar, tapi mereka langsung masuk menemui kedua orang tua itu dan anak itu. Luar biasa, saudara. Ini saya mau katakan, doa mereka dijawab. Sekarang mereka melihat raja orang Yahudi. Sekarang mereka melihat bintang itu. Sekarang mereka melihat peristiwa yang luar biasa. Pengalaman yang luar biasa. Jadi Natal adalah pengalaman yang luar biasa. Melihat Tuhan. Pengalaman yang luar biasa melihat kebesaran Tuhan. Melihat kemuliaan Tuhan. Melihat keagungan Tuhan, saudara. Yang kelima. Apa yang dilakukan oleh orang Majus? Sujud menyembah dia. Orang Majus sujud menyembah dia. Luar biasa, saudara. Mereka menepati janjinya. Mereka katakan, datang untuk menyembah dia. Dan itu dilakukan, saudara. Jadi Natal adalah menyembah Tuhan. Menyembah Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Pertanyaannya, apakah kita hari ini datang untuk menyembah Tuhan, saudara? Apakah kita hari ini datang untuk melihatnya? Apakah kita datang hari ini untuk menghormatinya? Orang yang bisa datang kepada Tuhan dan menyembahnya, luar biasa. Diberkati Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Yang keenam, mempersembahkan yang terbaik. Matius 2 yang ke-11. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Luar biasa. Persembahan yang sudah dipersiapkan dari tempatnya, dari rumahnya, dari negerinya, dibawa kepada Tuhan, dipersembahkan di hadapannya. Dan mereka mempersembahkan yang terbaik, saudara. Jadi Natal adalah mempersembahkan yang terbaik, persembahan yang terbaik dari kita, dari orang percaya, kepada Tuhan, kepada Allah yang berkuasa, kepada Juru Selamat dunia. Orang Majus saja mempersembahkan yang terbaik, saudara. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang yang melihatnya, Maria dan Yesus yang melihatnya, kagum, terkejut. Mereka tidak menyangka. Orang dari jauh, orang yang begitu luar biasa, datang membawa persembahan yang sangat indah, sangat luar biasa. Saya dari orang Majus kita belajar hati yang percaya, hati yang mau memberi. Firman Tuhan berkata, lebih baik memberi daripada menerima. Luar biasa. 3 persembahannya, saudara, emas, kemenyan, dan mur. Emas adalah simbol kebahagiaan, kekayaan, kemuliaan. Emas juga melambangkan bayi Yesus yang akan menjadi Raja Agung. Luar biasa. Hagai 2 ayat yang ke-8. Kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Yang kedua, kemenyan. Kemenyan adalah simbol keilahian, kesakralan, dan kebersamaan dengan Tuhan. Kemenyan juga melambangkan bayi Yesus yang akan menjadi imam agung. Yesus Kristus juga disebut sebagai imam besar agung. Keimaman Yesus Kristus jauh melebihi semua imam besar pada masa perjanjian lama. Luar biasa. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Luar biasa. Yang ketiga, mur. Mur adalah simbol kematian, kepahitan, penderitaan, dan kesengsaraan, saudara. Mur juga melambangkan bayi Yesus yang akan mati untuk menebus dosa manusia. Juru selamat akan ditusuk karena pelanggaran kita, sehingga oleh biru-birunya kita akan disembuhkan. Yesaya 53 ayat yang ke-5. Nabi Daniel juga mengatakan bahwa yang diurapi akan dibunuh dan tidak akan memiliki apa-apa. Daniel 9 ayat yang ke-26. Luar biasa. Jadi emas, kemenyan, dan mur merupakan hadiah standar untuk menghormati raja atau dewa di kerajaan kuno, di dunia kuno. Ketiga barang ini juga merupakan bahan-bahan yang digunakan dalam ibadah dan pembalsaman. Luar biasa.
Yang ketujuh, kita lihat di sini apa yang dilakukan oleh orang Majus. Pulang melalui jalan lain dengan sukacita yang luar biasa, saudara. Datang dengan sukacita, pulang dengan sukacita juga. Ini saya mau katakan, saudara, mereka sudah mendapatkan apa yang diinginkan. Mereka sudah mendapatkan apa yang diharapkan. Dan mereka bersukacita. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang mendapatkan apa yang diinginkannya. Kalau saudara menginginkan sesuatu, saudara mau sesuatu, dan saudara mendapatkannya, pasti saudara berbahagia. Lebih lagi orang Majus ini, saudara, dia bukan hanya mendapatkan bayi itu, tapi dia melihat peristiwa yang indah, peristiwa yang luar biasa, melebihi apa yang digambarkan, apa yang direncanakan, saudara. Sehingga mereka pulang dengan sukacita. Ini yang saya mau katakan. Kelahiran Yesus membawa sukacita. Sampai kapan, saudara? Sampai kedatangan yang kedua kali. Bukan hanya hari Natal. Sukacita orang percaya bukan hanya hari Natal, bukan hanya malam Natal, tapi untuk selama-lamanya. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang baik. Dia memberikan sukacita, dia memberikan damai sejahtera untuk selamanya, saudara. Ini yang saya mau katakan. Tuhan memberikan yang terbaik. Untuk itu kita harus memberikan yang terbaik kepadanya, saudara. Kita juga harus memberikan yang terbaik. Tuhan memberikan nyawanya. Tuhan memberikan hatinya. Tuhan memberikan hidup yang kekal. Kita juga harus respon dan memberikan hidup kita kepadanya. Jadi persembahan yang hidup, persembahan yang hebat, persembahan yang berkenan adalah hidup yang dipersembahkan pada Tuhan. Hari ini, Tuhan ingin melihat setiap orang yang mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan hatinya, mempersembahkan semuanya untuk Tuhan. Tuhan memberkatinya dengan luar biasa. Tuhan memberikan sukacita, memberikan hidup kekal. Tuhan memberikan keselamatan kepadanya. Haleluya. Saat ini, saudara yang ingin didoakan, yang ingin bawa pergumulan masalahnya kepada Tuhan, yang ingin datang kepada Tuhan dan mempersembahkan yang terbaik, yang ingin disembuhkan Tuhan, taruh tangan kanan saudara di dada, angkat tangan kirimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang hebat, hari yang luar biasa. Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat, hati-hati yang terbuka. Tuhan masuk dalam hatinya, tinggal dalamnya beracara menguatkan yang lemah. Berikan penghiburan buat yang susah, memberikan damai sejahtera sukacita. Tuhan menyembuhkan yang sakit. Firman Tuhan berkata, bilu-bilurmu Tuhan Yesus sudah menyembuhkan yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus yang sakit sembuh, bangun kembali, bangkit kembali menjadi berkat. Tuhan mengangkat yang terpuruk, Tuhan memberikan damai sejahtera sukacita. Tuhan mengubah air mata menjadi sukacita. Tuhan mengubah duka cita menjadi sukacita, menjadi damai sejahtera, menjadi bahagia. Hari ini adalah hari bahagia, hari sukacita, hari mempersembahkan yang terbaik. Tuhan yang memberkati bangsa ini, berikan damai sejahtera di tengah bangsa ini, menjaga bangsa ini, meluputkan dari mara bencana dan menyelamatkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat Natal, saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Semoga damai Natal, kasih Natal selalu bersama dengan kita. Haleluya.